Perkenalkan, nama saya Ariel Emmanuel Silitonga dengan NIM 42325043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem basis data, konsep inti dan implementasi DMF, query table, data integrity, join, dan advanced query. Berdasarkan an introduction to database system by CGD. Cakupan materi yang saya bahas adalah DML atau Data Manipulation Language, query table atau query table, data integrity, join clause, dan advanced query. Tapi yang pertama adalah data manipulation language, yang artinya adalah bahasa atau perintah yang digunakan untuk memanipulasi data di basis data. Dalam pandangan CGDate, ini adalah operasi untuk mengubah state dari sebuah relasi. Penggunaan yaitu menambah data baru atau insertion, memperbarui data yang sudah ada atau modification, menghapus data atau deletion. Contoh yang pertama yaitu insert dan update. Insert lengkap atau menambah mahasiswa baru dengan query yaitu insert into mahasiswa values M001 body teknik. Insert parsial yaitu menambah data hanya pada kolom tertentu. Insert into mahasiswa ID, nama, values M002 city. Update tunggal atau mengganti jurusan budi. Update mahasiswa saya jurusan sama dengan ekonomi, where ID sama dengan M001. Kemudian update massal yaitu menaikkan semua nilai sebesar 10 poin. Update nilai set score sama dengan score plus 10, where semester sama dengan 1. Kemudian contoh yang berikutnya adalah delete dan kompleks. Pertama itu menghapus mahasiswa dengan ID tertentu. Delete from mahasiswa where ID M002. Dan yang berikutnya delete bersyarat yaitu menghapus semua produk stoknya 0. Delete from product where stock sama dengan 0. Yaitu berikutnya yaitu insert select atau copy data. Menyalin data ke tabel arsip. Insert into mahasiswa arsip. Select all from mahasiswa where status sama dengan lulus. Kemudian tab yang kedua yaitu query table atau basic retrieval, yang artinya itu operasi untuk mengambil data dari relasi atau tabel tanpa mengubah isinya. Menurut Date, ini melibatkan operasi aljabar relasional seperti restriction atau selection dan projection. Penggunaannya itu menampilkan data untuk laporan, memfilter data spesifik, menurunkan tampilan data. Kemudian contohnya yaitu yang pertama select all, mengambil seluruh data pegawai. Select all from pegawai. Kemudian contoh kedua projection hanya mengambil nama dan gaji atau membuang kolom lain. Itu select nama, gaji from pegawai. Yang berikutnya restriction atau where, mencari pegawai dengan gaji di atas 5 juta. Select all from pegawai where gaji lebih besar dari 5 juta. Kemudian contoh yang keempat yaitu distinct, menampilkan daftar departemen unik atau tanpa duplikasi. Select distinct departemen from pegawai. Kemudian contoh yang berikutnya sort dan logic, mengurutkan pegawai berdasarkan nama A sampai Z. Select all from pegawai, order by nama, ascending. ASC yaitu ascending. Kemudian logical end, pegawai IT yang gajinya di atas 5 juta. Select all from pegawai where departemen sama dengan IT and gaji lebih besar dari 5 juta. Berikutnya pattern matching atau like, mencari nama berawal huruf A. Select all from pegawai where nama like A%. Kemudian top yang ketiga yaitu data integrity, yang artinya aturan yang menjamin keakuratan, konsistensi, dan validasi data. CGDate menekankan pada integrity constraints sebagai bagian vital dari model relasional. Mencegah data sampah, garbage in masuk ke dalam sistem. Menjaga hubungan antar tabel atau referential integrity. Memastikan keunikan data entity integrity. Pertama contohnya yaitu primary key. Pastikan ID unik dan tidak boleh kosong. Dengan query create table siswa, ID integer primary key, nama varchar 50. Kemudian contoh yang kedua foreign key, memastikan ID class ada di tabel class.
alter table siswa, add foreign key, ID kelas, reference kelas ID. Untuk yang ketiga, not atau kolom email wajib diisi. Create table user, email varchar 100 not null. Untuk yang keempat itu unique. Nomor HP tidak boleh sama antar user. Alter table user, add constraint unique HP. Unique nomor HP. Data integrity. Contoh yang kelima yaitu cek constraint. Umur tidak boleh negatif atau di bawah 17. Alter table penduduk, add cek umur lebih besar dari 17. Kemudian default value, jika status tidak diisi otomatis aktif. Create table akun, status varchar 20 default aktif. Kemudian composite key, kunci unik gabungan dua kolom, ID pesanan dan ID produk. Alter table detail pesanan, add primary key, ID pesanan, ID produk. Kemudian topik keempat yaitu join clause, artinya yaitu operasi menggabungkan tuple atau baris dari dua atau lebih relasi atau tabel berdasarkan atribut yang bersesuaian. Ini adalah implementasi dari operasi Cartesian produk yang difilter. Penggunaannya normalisasi memecah tabel, join menyatukannya kembali, menghubungkan data transaksional dengan data master. Contohnya yaitu inner dan outer. Inner join menampilkan nama pegawai dan nama departemennya. Select P nama, D nama departemen from pegawai P. Join departemen D on P ID departemen sama dengan D ID. Kemudian left join semua pegawai termasuk yang belum punya departemen. Select P nama, D nama departemen from pegawai P. Left join departemen D on P ID departemen sama dengan D ID. Right join semua departemen termasuk yang kosong atau jika tidak ada pegawai. Select P nama, D nama departemen from pegawai P. Right join departemen D on P ID departemen sama dengan D ID. Join tabel, join tiga tabel, pegawai, departemen, dan lokasi. Select P nama, D departemen, L kota from pegawai P. Join departemen D on P departemen ID sama dengan D ID. Join lokasi L on D lokasi ID sama dengan L ID. Kemudian self join mencari pasangan pegawai yang bekerja di kota yang sama. Dengan query select A nama, B nama from pegawai A, pegawai B where A kota sama dengan B kota. And A ID lebih kecil yaitu B ID. Full author join menampilkan semua data dari kedua tabel cocok atau tidak. Select all from A, full author join B on A ID sama dengan B ID. Kemudian cross join kombinasi setiap baris tabel A dengan tabel B atau Cartesian. Dan query select all from warna cross join ukuran. Kemudian yang kelima yaitu advanced query, yang artinya query yang melibatkan operasi kompleks seperti fungsi agregasi, pengelompokan atau grouping, dan nested queries atau subquery. Penggunanya yaitu analisis data atau bisnis intelligence sederhana, laporan rekapitulasi atau total rata-rata, filter data berdasarkan sel query lain. Contoh yang pertama itu count, menghitung jumlah total mahasiswa. Select count all from mahasiswa. Sum dan group by, total penjualan per kategori produk. Select kategori sum atau total harga from penjualan group by kategori. Average atau menghitung rata-rata nilai ujian kelas A. Select average atau nilai from ujian where kelas sama dengan A. Kemudian having menampilkan kategori yang total penjualannya di atas 100 juta atau filter setelah grouping. Select kategori sum atau jual from produk group by kategori having sum
atau jual lebih besar dari 100 juta. Kemudian contoh yang berikutnya itu subquery di where. Siapa pegawai dengan gaji rata-rata? Yaitu query-nya adalah select nama from pegawai where gaji lebih besar atau select average gaji from pegawai. In class mencari produk yang pernah terjual atau ada di tabel order. Select nama produk for produk where ID in select ID produk from order. Kemudian exist menampilkan pelanggan jika mereka pernah melakukan transaksi. Select nama from pelanggan P where exist. Select satu from transaksi T where T ID pelanggan sama dengan P ID. Ini mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.